nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang telah muncul. Lembaga Peneliti dan Studi Politik CSIS mencatat ada 9 nama yang paling populer di mata masyarakat Jakarta. Meski demikian, tak bisa dipungkiri, publik menyukai beberapa kebijakan yang diterapkan Ahok. Publik secara umum di atas 60% masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jakarta selama ini. Publik merasakan ada manfaat gitu ya. Saat kita tanyakan beberapa program utama seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, umumnya publik merasa puas. Nah, selama kita, kalau bagi saya strategi saya sederhana, kalau mau bilang ada strategi ya, bukan strategi, ini prinsip dasar mau jadi pejabat. Satu, jangan terima suap, supaya kamu nggak membengkokkan keadilan. Yang dua, jangan berpihak, sehingga kamu akan lempeng aja ngurusin sesuai aturan. Yang ketiga, jangan takut kehilangan nyawa atau jabatan dalam melaksanakan tugas. Karena semua ditentukan dari Tuhan. Nah, kalau mau paksa yang keempat, mesti percayalah satu hal. Bahkan Nebukadnezar, kaisar raja zaman Babylon dulu, dia udah bisa ngomong, kekuasaan itu punya Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Ini prinsip amanah. Ya kan, selama kita lakukan ini, kita jujur, berkata nama perbuatan sama, kita sidik, kita gitu ya. Kita fatona, kita amanah, kita tablik. Ya, saya kira masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim di Jakarta, dia bisa tahu kok mana yang benar, mana enggak. Kenapa kita mesti khawatir gitu loh. Kekuasaan di tangan Tuhan. Banyak nama bermunculan. Mereka mencoba peruntungan melawan sang gubernur yang juga petahana. Ahok sendiri disinyalir akan maju lewat jalur independen. Namun, Ahok masih menjadi magnet bagi partai politik. Bagaimana gaya Ahok menyikapi partai politik yang mendekatinya? Realitas segera kembali. Anak-anak muda ini bukan sekedar berorganisasi, namun dari tangan mereka lah warga Jakarta bisa ikut memberikan dukungan pada Ahok lewat tempat bernama Teman Ahok. Sejak dibentuk pada tahun 2014, relawan dari Teman Ahok ini menjadi posko bagi warga yang ingin memberikan dukungan pada Ahok. Terlebih pada pertarungan Pilkada 2017, Ahok berencana maju lewat jalur independen. Kami adalah relawan pengumpul KTP untuk mencalonkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Ya, jalur independen. Untuk bisa maju melalui jalur independen, calon wakil gubernur minimal harus memiliki dukungan dari 500.000 yang berbentuk kartu tanda penduduk dari warga Jakarta. Saat ini kami sudah mengumpulkan 685.000 KTP dukungan. Kami sedang menyiapkan proses administrasi yang diminta oleh KPUD sambil menunggu akan mendapatkan 1 juta KTP sampai bulan Mei 2016. Meski berencana maju lewat jalur independen, sosok Ahok masih menjadi magnet bagi partai yang ingin meminangnya. Satu partai akhirnya menyatakan dukungan bagi Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 mendatang. Memenangkan Saudara Ahok sebagai Gubernur DKI 2017-2020. Partai Nasdem bahkan mendukung Ahok tanpa syarat apapun, termasuk meminta kursi wakil gubernur. Nasdem menyatakan hanya akan menggerakkan konstituen, kader, hingga simpatisan partai untuk mendukung Ahok. Yang pasti Ahok telah membuktikan dirinya bekerja secara baik. Dan tidak ada masalah-masalah serius, masalah hukum, masalah-masalah serius berkaitan dengan kepemimpinan beliau. Dan kita terima kasih kepada khususnya Partai Nasdem, khususnya Ketua Umum Pak Surya Paloh, yang dengan tegas akan mendukung saya tanpa syarat. Beliau betul-betul berharap Jakarta sebagai pusat budaya, bisnis, pemerintahan, apalagi kita akan udah jadi ini ibu kota negara ASEAN. Kita menghadapi masuk ke ekonomi Asia Tenggara, beliau ingin sekali itu gubernurnya itu betul-betul mewujudkan Jakarta baru. Dukungan DPRD dan parlemen menjadi hal penting bagi calon gubernur yang maju lewat jalur independen. Keluar dari partai yang mendukungnya,
dan kini maju melalui jalur independen memang bukan pilihan mudah dari Ahok. Meski kritik kebijakan dan gaya kepemimpinan terus digemakan pesaingnya, Ahok tetap bersikap dengan caranya sendiri. Saya bilang, saya dilantik bukan untuk soal pemilih, saya dilantik untuk membereskan Jakarta. Ya itu urusan kedua, orang pilih nggak pilih, saya kan terus kerja aja. Laga Ahok dan pesaingnya pada pemilu kada DKI Jakarta tahun depan memang akan menjadi pertarungan yang menarik. Siapapun yang mencalonkan diri atau apapun strateginya, masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin yang akan membawa ibu kota negara menjadi lebih baik hingga 5 tahun ke depan. Tapi ingat, Anda tidak boleh salah pilih. Karena tidak hanya akan menentukan wajah ibu kota tapi juga wajah Indonesia. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa.